Pernah dengar pepatah yang bilang kalau bayi itu lahir seperti kertas kosong? Nah, di ulasan kali ini kita bakal membongkar habis-habisan dari mana sebenarnya asal-usul kecerdasan manusia dan jujur aja, memahami gimana kita membangun pengetahuan sejak detik pertama kita lahir bakal benar-benar mengubah cara pandang kita soal proses belajar seumur hidup. Oke, coba pikirkan sejenak pertanyaan mendasar ini. Saat seorang bayi baru saja lahir, apakah otak mereka itu benar-benar ibarat kanvas putih bersih yang cuma menunggu digambar oleh pengalaman? Apakah kita ini 100% murni bentukan lingkungan sekitar kita? Ini bukan pertanyaan sembarangan loh. Perdebatan soal ini sudah memanas selama berabad-abad. Masuk ke bagian 1, mitos kertas kosong. Mari kita lihat dulu teori sejarah yang sudah membentuk pola asuh dan pendidikan kita selama turun-temurun. Selama berabad-abad, ada satu konsep yang mendominasi dunia, namanya tabula rasa. Konsep ini berpendapat kalau setiap bayi itu lahir dengan otak yang kosong melompong, sama sekali nggak ada isinya. Gagasannya adalah kita nggak membawa bekal apapun waktu lahir, dan semua yang kita tahu itu 100% datang dari apa yang dunia berikan ke kita. Terdengar sangat masuk akal kan untuk zaman dulu? Tapi, tunggu dulu. Sains kognitif modern ternyata punya pandangan yang jauh berbeda dan mereka secara tegas meruntuhkan mitos kertas kosong ini. Faktanya, kita datang ke dunia ini nggak dengan tangan kosong. Alih-alih murni hasil dari pengalaman, kita sebenarnya sudah dibekali fondasi bawaan. Ibaratnya, kita sudah punya sistem operasi yang terprogram bahkan sebelum kita membuka mata untuk pertama kalinya. Dan ini dia momen pembuktiannya. 4 jam! Bayangkan, ilmuwan kognitif melakukan eksperimen pada bayi yang baru saja lahir 4 jam dan berhasil membuktikan secara definitif kalau otak mereka nggak kosong. Bayi-bayi ini sudah menunjukkan reaksi kognitif yang mustahil bisa dipelajari dalam waktu sesingkat itu. Jadi ya, mitos kertas kosong resmi gugur di sini. Lanjut ke bagian 2, paket awal bawaan Anda. Kalau kita bukan kertas kosong, terus apa dong isinya? Mari kita bongkar paket awal yang sudah terinstal ini. Ini bagian yang sangat menarik. Profesor Stella Christie menyebut kemampuan bawaan ini sebagai pengetahuan inti atau core knowledge. Coba anggap ini sebagai perangkat keras mental kita. Ini adalah sistem biologis yang sudah tertanam dan dimiliki oleh kita semua sejak detik pertama kita lahir. Pengetahuan inti inilah yang menjadi lensa dasar bagi bayi untuk mulai menangkap dan menyerap lautan informasi dari sekitarnya. Ada 3 pilar utama dari pengetahuan inti ini, dan percayalah, ini sungguh luar biasa. Pertama, fisika. Bayi itu secara intuitif paham soal gravitasi dan tahu kalau benda padat nggak bisa menembus benda lain. Gila kan? Kedua, matematika atau kognisi numerik. Bayi yang baru bisa merangkak secara alami bakal memilih tumpukan barang yang jumlahnya lebih banyak. Mereka punya kepekaan bawaan soal angka. Dan ketiga, sosial. Bayi umur 3-4 bulan sudah bisa berekspektasi kalau sekumpulan orang yang bergerak seirama itu adalah satu kelompok yang kompak dan saling membantu. Otak mereka ternyata sudah sekompleks itu. Kita masuk ke bagian 3, memelihara fondasi. Perangkat keras yang menakjubkan tadi barulah awalnya saja, sekadar fondasi dari sebuah bangunan kognitif yang jauh lebih megah. Pengetahuan inti itu memang sangat esensial, tapi dia cuma titik awal, cuma porsi kecilnya aja. Bangunan utamanya, gedung pencakar langitnya, justru dibangun secara masif lewat interaksi dengan lingkungan sekitar. Lingkungan kitalah yang mengambil fondasi kecil ini dan menyulapnya menjadi kecerdasan yang utuh. Disinilah letak kuncinya. Interaksi, itu kedudukannya ada di atas genetika dalam membangun kecerdasan lanjutan. Genetika dan pengetahuan inti memang memberikan cetak birunya. Tapi lingkungan sehari-hari dan interaksi kita lah, terutama interaksi verbal yang kaya, yang benar-benar mengkonstruksi kecerdasan seorang anak. Tanpa lingkungan yang merespons, fondasi bawaan tadi nggak akan pernah tumbuh maksimal. Contoh praktisnya begini, dan ini gampang banget. Karena bayi sebenarnya sudah punya sensor angka bawaan, kita nggak perlu repot-repot memberikan les matematika yang berat sejak dini. Cukup manfaatkan aktivitas santai sehari-hari. Misalnya, saat memberi camilan, hitung saja irisan jeruknya dengan suara lantang. 1, 2, 3. Obrolan sesederhana ini ternyata terbukti secara signifikan mendongkrak kemampuan matematika akademis mereka kelak. Simpel banget, tapi efeknya luar biasa kuat kan? Sekarang kita menuju ke bagian 4, kekuatan perbandingan. Kita sudah punya fondasi, sudah punya batu batanya, sekarang gimana cara kita mengajarkan anak untuk benar-benar belajar? Nah,
Profesor Stella memberikan peringatan keras nih di sini. Jangan sampai kita terjebak memberikan bimbingan usia dini yang terlalu kaku dan terstruktur. Kalau seorang guru sudah mengatur segalanya, anak-anak bakal kehilangan momen emas untuk bertanya dan penasaran. Ujung-ujungnya, mereka cuma menjadi pembelajar pasif yang selalu disuapi, bukan menjadi pemecah masalah aktif yang mampu menyusun struktur pikirannya sendiri. Terus, gimana dong cara membangun keunggulan kognitif yang sejati? Kita harus berani mundur selangkah. Langkah pertama, hindari bimbingan yang terlalu diatur kaku. Langkah kedua, kasih kebebasan untuk anak-anak mempertanyakan hal-hal baru. Dan langkah ketiga, yang paling krusial, latih mereka untuk membandingkan berbagai konsep yang berbeda. Ini akan sangat membantu mereka menemukan pola dasar yang tersembunyi. Membandingkan itu adalah inti dari pemecahan masalah tingkat tinggi. Coba deh, latih anak untuk membandingkan dua hal yang kelihatannya gak nyambung sama sekali. Misalnya, apa sih kesamaan antara makan nasi dengan mengisi daya baterai HP? Waktu anak mulai memikirkan ini, mereka bakal menemukan pola mendalam. Oh, keduanya itu sama-sama proses mengisi energi supaya sebuah sistem bisa kembali berfungsi. Kemampuan melihat pola di balik perbedaan inilah yang akan mencetak pemikir kritis yang luar biasa tangguh. Jadi, setelah kita tahu kalau setiap bayi itu lahir membawa paket awal yang super jenius, lengkap dengan pemahaman fisika, angka, dan insting sosial, sekarang bolanya ada di tangan kita. Gimana cara kita mau mengobrol, bermain, dan mendiskusikan berbagai hal di dunia ini bareng anak-anak di sekitar kita? Gimana kita bakal memakai trik perbandingan ini untuk membuka potensi maksimal mereka? Coba direnungkan, dan mari kita mulai bangun arsitektur kecerdasan mereka mulai dari detik ini juga. Terima kasih sudah menyimak, dan sampai jumpa di ulasan berikutnya.